Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan kepada yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Segala puja kepada yang Maha Kuasa, segala puji kepada yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Dan atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan, diberikan taufik serta hidayah, kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, dan nikmat bertaubat ini. Salam serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beri kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian online Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita sudah diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Senin 19 Mei 2025 atau bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita akan memasuki kajian pada malam hari ini, yakni tentang Jarir bin Abdillah al-Bajali dan dihancurkannya berhala Zulkhalasah. Untuk selanjutnya, Alhamdulillah, Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zai? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Keluarga semuanya sehat, Alhamdulillah. Jazakumullah. Demikian pula, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga juga sehat-sehat Ustaz ya. Naam ya Rabb. Alhamdulillah, Allah yubarik fik. Baik Ustaz, Taufik Alhamdulillah barakallah. sudah memasuki pukul 20 lebih 37 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu yang ada, kami langsung persilakan saja kepada Ustazuna Ali untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhal ya Ustazi, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin arrahmanir rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah dengan nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah atas hidayah Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan dan menjadikan kita sebagai salah satu umat dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala atas momen-momen dan kesempatan ini di mana kita membaca, mengkaji, mendengarkan sirah Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah, yang kehidupan beliau sangat berdampak bagi kehidupan orang lain yang mencontoh dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada di dalam mengkaji perjalanan hidup seorang manusia, di mana di dalam mempelajarinya, mencontohnya, mengikutinya, akan membuat seseorang itu semakin bahagia hidupnya dunia akhirat, melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau satu-satunya person manusia di mana ketika seseorang semakin kenal beliau, semakin memahami kehidupan beliau, semakin mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pasti hidupnya akan semakin bahagia. Hanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan demikian pula para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pada kesempatan sebelumnya kita sempat menyinggung membahas tentang Islamnya, ya, datangnya utusan dari suku Bajilah dan Ahmas ini, yang mereka itu dari sekitaran negeri Yaman, ya,
Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, beliau datang bersama kaumnya dengan 150 orang, ya. Dan kemudian mereka menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita perlu mengenal sejenak ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah tentang sosok sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau ini di antara sahabat yang sangat berkesan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia. Beberapa kisah dan riwayat yang menceritakan akan hal ini, akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas sebagiannya, yaitu terkait dengan masuk Islamnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasai, Ibnu Abi Syaibah, dan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Fadail Sahabah menyebutkan dengan bahwa sanad hadis ini riwayatnya adalah sahih. Bahwa beliau menyampaikan bahwa ketika aku sudah mendekati kota Madinah, aku pun turun dari kendaraanku, ya, dan kemudian aku mengganti bajuku, baju safarku dengan jubah baru yang aku pakai. Setelah itu aku memasuki masjid. Ketika aku memasuki masjid, aku mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, ya, dan semua orang melihatku dengan pandangan yang sangat menyorot, ya, memandangku dengan sedemikian rupa. Sampai kemudian aku pun bertanya kepada temanku yang aku duduk di sampingnya, ya Abdullah, hal zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amri syai'an? Wahai hamba Allah, apakah Nabi SAW menyebut tentangku, ya, tentang sesuatu yang disebutkan tentang aku? Qala na'am. Iya, zakaraka bi ahsanil dzikr. Beliau SAW menyebutmu dengan sebutan yang sangat bagus, yang menyebutmu dengan sangat baik. Bainama huwa yaktubu idza urida lahu fi khutbatihi faqal. Ketika beliau sedang khutbah, beliau terdiam sejenak, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayadkhulu alaikum min hadzal fajj min khairi dhi yamanin ala wa inna ala wajhihi mashatu malak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan muncul di antara kalian seseorang yang masuk dari pintu ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik dari negeri Yaman. Ya, di antara orang yang terbaik dari negeri Yaman, dan di wajahnya ada secercah wajah malaikat. Subhanallah. Ketika Jarir mendengar perkataan itu, beliau mengatakan, "Fahamidullah azza wa jalla." Maka aku pun mengucapkan Alhamdulillah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW menyampaikan khutbahnya dan selesai, Jarir bin Abdullah menyeruak masuk menemui Nabi SAW, maju ke depan. Dan setelah Nabi SAW melihat Jarir, beliau menghamparkan jubahnya, yaitu selendang Nabi SAW, dan mempersilahkan kepada Jarir untuk duduk di atas jubah tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ashhadu annaka la tabghi 'uluwan fil ardi wala fasada." Aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang tidak mengharapkan kedudukan yang tinggi di muka bumi dan tidak pula mengharapkan kerusakan. Di sini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa seorang pemimpin yang diangkat sebagai pemimpin karena kelayakannya tidak termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seorang pemimpin yang memang mereka memiliki kapasitas, yang dengan itu dia menjadi pemimpin, maka dia tidak termasuk orang-orang yang yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tidak termasuk orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi, atau membuat atau menginginkan untuk dirinya dieluk-elukan, disanjung-sanjung, dimulia-muliakan. Ya, dia tidak termasuk orang tersebut. Maka kemudian di saat itu Jarir radhiyallahu an menyatakan keislamannya, dan setelah Nabi menghormati dia dengan cara seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan kepada para sahabatnya yang lain, "Idza atakum karimu qaumin faakrimuhu." Ya, jika datang kepada kalian orang yang terhormat dari suatu kaum, dari suatu masyarakat, maka hormatilah orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Di sini kita melihat bahwa permulaannya kesan baik yang diterima oleh Jarir radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kesan yang mulia, yang hebat terhadap Jarir radhiyallahu an. Sehingga ikhwatal imam rahimani wa rahimakumullah, Jarir merasakan begitu beliau menuai sejumlah buah-buah yang sangat ranum dan nikmat selama perjalanan hidupnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Jarir radhiyallahu an menyatakan, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik." Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menemuiku. Ya, sejak aku masuk Islam tidak pernah Nabi SAW menunda untuk berjumpa denganku. Ya. Dan setiap beliau melihat wajahku mesti tertawa, mesti tersenyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan hebatnya akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di antara keluhuran akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa orang tersebut adalah orang yang penting di dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang itu merasa dipentingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sahabat merasa kedekatan yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sebagaimana athar riwayat yang sahih yang masyhur juga terkait dengan Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Bagaimana Amr radhiyallahu anhu suatu hari beliau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempersiapkan segala apa yang beliau butuhkan, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat dengan Amr. Sampai dalam suatu momen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Amr bin al-As untuk menjadi panglima ya, dari salah satu syariah yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan tidak cukup dengan itu, di dalam anggota syariah itu ada sahabat-sahabat senior dari kalangan muhajirin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lain. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ketika Amr merasa bahwa beliau dipentingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi yang lainnya, sampai beliau diamanatin untuk menjadi panglima perangnya, pemimpin dari syariah itu. Padahal ada Abu Bakar di bawah pasukan dia, ada Umar. Maka dia pun dengan percaya diri menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat momen ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah. Aisyah orang yang paling aku cintai. Kemudian Amr tahu bahwa yang dimaksud oleh Amr, beliau memaksudkan adalah bukan secara mutlak, secara keseluruhan. Maka beliau menambah pertanyaannya dengan mengatakan, "Wa minar rijal ya Rasulullah?" Bagaimana dengan kalangan laki-laki ya Rasulullah? Siapa yang paling engkau cintai? Kata Nabi SAW, Abaha, ayahnya Aisyah. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian membuat Amr menjadi penasaran. Kalau Abu Bakar orang yang paling dicintai, thumma man ya Rasulullah? Setelah Abu Bakar siapa ya Rasulullah? Setelah fulan siapa lagi ya Rasulullah? Setelah ini siapa lagi? Disebutkan beberapa nama, tidak tersebut nama Amr dari sejumlah nama yang ditanyakan oleh Amr. Dan itu disampaikan oleh Amr bin al-As dengan penuh keyakinan. Dia menduga bahwa orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah dirinya. Ini menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, ikhwatillah, ini adalah suatu akhlak yang insya Allah berat bagi kita untuk mencontohnya. Untuk meniru dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Membuat orang-orang di sekitar kita terlihat penting bagi kita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jangankan bicara sahabat, partner bisnis, tetangga, orang dekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, pun seringkali mereka mencari perhatian kita. Dan seringkali tidak sedikit dari mereka merasa bahwa mereka bukan orang yang paling penting di dalam hidup kita. Seringkali bisa jadi adalah profesi, bisa jadi adalah pekerjaan, bisa jadi adalah gadget, bahkan bisa jadi adalah hobi-hobinya, ya, mancingnya, hikingnya, bersepedanya, olahraganya.
itu menjadi lebih penting daripada pasangannya atau sebagian dari anak-anaknya. Namun kita melihat bagaimana keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menunjukkan keluhuran akhlak yang sangat luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan berjalannya keislaman Jarir membuat semakin besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan membuat semakin percayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir bin Abdullah. Sampai suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanat yang cukup signifikan, cukup berat, ya amanat yang luar biasa. Yang ini di antara misi besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jarir untuk menebarkan tauhid di muka bumi dan menghancurkan kesyirikan serta jejak-jejaknya. Jarir radhiyallahu an menceritakan, qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala turihuni min dzil khalisah. Maukah engkau wahai Jarir menenangkan hatiku dari Dzil Khalisah? Dzil Khalisah itu salah satu berhala yang disembah oleh sebagian masyarakat Najd yang dekat dengan negeri Yaman. Ya, berhala ini semacam kuburan keramat yang diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliyah. Yang Ana sampaikan pada kajian sebelumnya bahwa Dzul Khalisah juga setelah dihancurkan oleh di masa Khulafaur Rasyidin, di masa para sahabat, di masa Nabi SAW, sampai terus terjaga sedemikian rupa, sampai ketika mulai Islam itu, ataukah masyarakat kaum muslimin, sudah tidak terlalu peduli dengan tauhid dan syirik, maka kemudian sebagian masyarakat di sana memunculkan kembali Dzul Khalisah. Sehingga di dalam hadis yang sahih, di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menyampaikan tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali nanti akan muncul bagaimana wanita-wanita Daus, mereka akan berdesak-desakan terhadap Dzul Khalisah. Ya, mereka akan berdesak-desakan terhadap Dzul Khalisah, berhala ini. Dan itu terjadi sebelum berdirinya Daulah Saudiyah, Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, bahwa Dzul Khalisah ini menjadi tempat yang dikeramatkan kembali. Banyak orang datang ke sana, terutama para wanita. Ya, mereka mengharapkan jodoh, mereka mengharapkan kelancaran rezeki, mengharapkan anak, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka meramaikan tempat itu untuk mengharapkan hal-hal tertentu yang semestinya hanya diharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sampai kemudian dengan dakwah tauhid, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dihancurkanlah berhala tersebut. Dan sempat dikembalikan oleh masyarakatnya, dan ketika di masa Abdul Aziz Al Saud, kemudian berhala itu dibahas, dihancurkan sampai ke akar-akar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Jarir menyampaikan, saya mau ya Rasulullah menenteramkan hatimu dari Dzul Khalisah, dari berhala itu. Ini berhala yang sangat disegani dan dikeramatkan oleh sebagian orang-orang yang ada di negeri Yaman. Antum bisa bayangkan ikhwafillah, bagaimana Nabi SAW mengungkapkan, maukah engkau menenteramkan hatiku dengan menghancurkan berhala itu? Memang di mana berhalanya? Depan rumah. Di tengah jalan, di komplek, di tanah, di kota di mana beliau tinggal. Atau di mana? Satu tempat yang ribuan kilo dari tempat beliau, dari kota Madinah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hati dan jiwanya tidak merasa tentram dengan adanya berhala yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun letaknya ribuan kilo dari beliau. Ikhwafillah, ini menanamkan kepada kita bagaimana nilai tauhid yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat seorang Muslim dia mencintai tauhid dan di saat yang bersamaan membenci kesyirikan. Apapun itu wujud dan bentuknya, dimanapun hal itu disembah dan diagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Jarir mengatakan, mau ya Rasulullah, maka aku pun jalan, kata beliau, bersama 150 orang penunggang kuda dari suku Ahmas, dan semuanya adalah para jago penunggang kuda. Semuanya jago penunggang kuda. Wa kuntu la athbutu 'alal khail.
Kalau aku sendiri, kata beliau, kalau aku sendiri, sayangnya, aku ini kurang jago menunggang kuda, kata Jarir. Saya tidak jago menunggang kuda. Maka fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyebutkan hal itu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini sering jatuh dari kuda. Bagaimana? Fadaraba yadahu ala sadri hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri. Maka Nabi SAW menepuk tangannya di dadaku. Tek, agak keras. Sampai aku merasa merah di dadaku ini. Ya, aku melihat merah dadaku karena tepukan tangan Nabi SAW. Dan Nabi bersabda, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, teguhkanlah dia dan jadikanlah dia orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Ya, teguhkanlah dia, tabbithu, kokohkanlah dia di posisinya, teguhkanlah dia. Kata Jarir, fama waqa'tu an farasin ba'du. Sejak aku didoakan oleh Nabi SAW ini, sesudahnya sampai seterusnya, saya tidak pernah jatuh dari kuda. Beliau tetap di atas kuda, tidak pernah jatuh. Dan Allah doakan, dan Rasulullah SAW doakan beliau, ya Rasulullah SAW mendoakan Jarir, waj'alhu hadiyan mahdiyan. Jadikan dia orang yang memberi hidayah dan yang mendapatkan hidayah. Kata beliau, Dzul Khalisah ini sudah menjadi semacam sebuah bangunan yang dikeramatkan di Yaman milik suku Khatham dan Bajilah. Ya, di sana ada beberapa berhala-berhala lain yang disembah, yang saking diagungkannya berhala itu disebut dengan nama Ka'bah. Jadi situ antum tahu seberapa keramatnya Dzul Khalisah ini sampai mereka pun menyebutnya sebagai Ka'bah. Maka datanglah Jarir ke tempat itu, dibakarlah tempat itu, dihancurkan. Ikhwatan iman. Ketika Jarir sampai ke tempat itu, beliau mendapati seseorang sedang mengadu nasib, ya, atau mengundi nasib di berhala ini, di Dzul Khalisah. Maka disampaikan kepada orang yang sedang mengadu nasib itu, Inna Rasulullah SAW hahuna, ya, mengundi nasib, afan. Dia sedang mengundi dengan secara jahiliyah, ya, al-istiqsamu bil azlam, ya, istiqsamu bil azlam itu mereka menggunakan beberapa busur-busur anak panah tertentu yang dengan itu mereka mengundi nasibnya. Misalnya ketika ingin berdagang dengan suatu profesi atau pekerjaan, mereka datang ke situ dengan alat-alat ini tadi, ya, di zaman itu belum populer dengan teret, ya, kartu teret. Ya, kalau mungkin di zaman itu ini azlam ini mirip kartu teret di zaman sekarang. Ya, atau yang seperti itu yang dipakai oleh para penyembah-penyembah berhala. Ya, orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini jauh dari nilai-nilai Islam dan itu adalah kufur. Bermain dengannya adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur dan bisa menyebabkan pelakunya musyrikun kafir wal iyadu billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Kemudian orang itu sedang mengundi nasib dan kemudian disampaikan kepada orang tersebut, Inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hauna fa in qadira 'alaika daraba 'unuqak. Sesungguhnya sedang ada utusan Rasulullah SAW di sini. Kalau sampai kamu kedapatan sedang mengundi nasib seperti ini di sini, kamu bakal dipenggal kepala. Ya. Kemudian ketika dia sedang mengundi nasib seperti itu, sampailah Jarir di hadapan orang tersebut. Maka Jarir pun berkata, la tukassirannaha wa la tashhadanna an la ilaha illallah aw la adribanna unuqak. Kamu harus rusak itu, ya, busur-busur panah untuk mengundi nasib ini tadi, kamu rusak dia, ya, teret itu kamu robek-robek dan kamu syahadat la ilaha illallah atau aku penggal kepalamu. Ya, atau aku penggal kepalamu. Maka orang itu pun menghancurkan alat kesyirikannya ini dan kemudian dia syahadat. Kemudian ikhwatan iman. Setelah itu Jarir mengutus seseorang dari suku Ahmas yang digelari dengan Abu Arta'ah menuju Nabi SAW dan menyampaikan kabar gembira dihancurkannya berhala Dzul Khalisah. Kemudian orang itu menemui Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamal ajra.
ya Rasulullah, aku tidak tinggalkan itu kecuali menjadi sebuah bangunan yang lucu, ya, bangunan yang tidak ada nilainya, yang berantakan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, fabarrakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala khayli ahmas wa rijaliha khamsa marratin. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk uh, para penunggang kuda dari suku Ahmas, ya, dan kuda-kudanya didoakan 5 kali, ya, mendoakan keberkahan sampai 5 kali. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Jarir bin Abdullah radhiyallahu an senantiasa mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Riwayat dihancurkannya Dzul Khalisah ini riwayat yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dan yang lain. Dan riwayat ini memberikan sejumlah pelajaran kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, di antaranya adalah kata Imam Ibnu Hajar, masyru'iyatu izalati ma yaftatinu bihi an-nasu min bina'in wa ghairihi sawa'un kana insanan au hayawanan au jamadan. Disyariatkannya menyirnakan, ya, menyingkirkan hal-hal yang menjadi sebab fitnah bagi manusia. Apakah itu sebuah bangunan dan yang lainnya? Apakah itu manusia, hewan, atau benda mati? Ya, di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu suka mengkeramatkan satu hal, maka di antara syariat adalah menghilangkan sebab pengkeramatan ini tadi. Jika itu berupa pohon, maka potong pohon itu. Jika itu berupa binatang, sapi misalnya, sembelih sapinya, makan dagingnya dan dibagi-bagi. Dan seterusnya. Ikhwatal iman, juga di antara faedah dari atau di antara manfaat yang kita petik dari hadis ini, dari peristiwa penghancuran Dzul Khalisah, kata Ibnu Hajar, fihi istimalatu nufusil qaumi bi ta'miri man huwa minhum. Ya, di antara manfaat dari hadis ini yang bisa kita petik adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati suku Ahmas atau suku Bajilah dengan mengangkat pemimpin mereka sebagai pemimpin mereka. Ya, dari mereka diangkat pemimpinnya. Padahal Nabi SAW sebagai panglima tertinggi memungkinkan untuk mengangkat siapapun. Tapi Nabi SAW mengangkat Jarir yang merupakan pemimpin dari suku Bajilah, yang dengan itu membuat mereka begitu loyal kepada pimpinannya. Kemudian juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi yang diantaranya dengan berupa doa, ya, dengan berupa doa. Nabi mendoakan Jarir semoga tetap di atas kudanya dan didoakan semoga menjadi hadiyan mahdiyah, orang yang memberi hidayah dan yang mendapatkan hidayah. Juga di antara faedah dari riwayat ini, ya, di antaranya wa fihi tsana'u wal bisyaratu fil futuh. Ya, disyariatkannya memberikan kabar gembira akan kemenangan. Ya, sebagaimana sahabat yang dikirim oleh Jarir yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kehancuran berhala Dzul Khalasah, ya, ketika Jarir mengutus Abu Arta'ah radhiyallahu anhu. Dan juga di sini ikhwatal iman menunjukkan keutamaan menunggang kuda di masa perang. Ya, keutamaan menunggang kuda di masa perang. Dan keutamaan ini sangat besar sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan satu surat wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'an. Ya, ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kuda-kuda perang, ya, di masa Nabi SAW dan juga di masa-masa sesudah. Juga di dalam hadis ini kata Ibnu Hajar wa fihi qabulu khabaril wahid. Di antara faedah dari hadis itu adalah bahwa kabar dari satu orang itu diterima. Ya, kabar dari satu orang itu diterima. Dari mana? Ya, dari kisah Abu Arta'ah. Abu Arta'ah ini sendirian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan suatu informasi. Ya Rasulullah, berhala itu udah hancur. Ya, udah dihancurkan oleh kami. Dan jika informasi dari satu orang itu bukan hujjah, Nabi tidak akan begitu saja menerima apa yang disampaikan oleh Abu Arta'ah radhiyallahu anhu.
Namun di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga di mata para sahabat radhiyallahu anhu, bahwa perkataan satu orang itu, selama orang itu adalah thiqah yang bisa dipercaya, maka informasi itu adalah informasi benar yang layak untuk diyakini apa yang disampaikannya. Ini berbeda dengan keyakinan kaum Mu'tazilah dan mereka-mereka yang sependapat dengan mereka, termasuk juga Asy'ariyah, yang mereka mengatakan bahwa khabar ahad itu tidak menjadi hujjah di dalam permasalahan akidah. Dan ini adalah batil dan menyelisihi ijma' para salafus saleh radhiyallahu anhu. Juga ya ikhwatan iman, di dalam asar riwayat ini juga disebutkan wa fihil mubalaghatu fi nikayatil adu. Ya. Di sini menunjukkan bagaimana ketika menekan musuh, ya, itu boleh dengan tegas untuk menekan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Jarir atau anak buahnya terhadap seseorang yang sedang mengundi nasib yang di hadapan berhala tersebut. Maka dengan tegas Jarir bin Abdullah dan yang lainnya menyampaikan, kamu berhenti dari ini atau kami penggal kepala. Ya, ini penegasan untuk menegaskan tentang tauhid. Juga ikhwatal iman, di antara manfaat dari asar ini adalah sebagaimana kata Ibnu Hajar, wa fihi manaqibun li Jariri radhiyallahu anhu wa liqaumihi. Di dalam riwayat ini menunjukkan kemuliaan dari Jarir bin Abdullah dan kaumnya. Juga beliau menyampaikan kata Ibnu Hajar wa fihi barakatu yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'aihi wa annahu kana yad'u witran thumma wa qad yujawizu thalath. Di sini menunjukkan keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan doa beliau, bahwa Nabi SAW selalu berdoa dengan doa yang ganjil, ya, dan terkadang melewati 3 kali. Sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk para penunggang Ahmas dan kuda-kudanya khamsa marratin 5 kali. Artinya terkadang melewati 3 kali. Nabi SAW seringkali berdoa rata-rata biasanya beliau berdoa sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana idza da'a thalathan, bahwa Nabi SAW ketika berdoa beliau seringkali berdoa dengan 3 kali. Ya, ini adalah seringnya Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan kepada kita jika Nabi SAW mendoakan suku Ahmad atau Bajilah ini lebih dari 3 kali, menunjukkan bagaimana penegasan itu dari Nabi SAW untuk mereka. Ya, fadal iman rahimani wa rahimakumullah. Jarir bin Abdullah setelah Muslim, beliau selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun beliau berada. Beliau selalu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil ilmu akhlak yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hari demi hari membuat cintanya semakin tinggi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau berharap suatu hari beliau akan mengorbankan jiwanya dan hartanya dan semua apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ketika di hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jarir merasa kelam hidupnya, ya, merasa bahwa bumi itu sempit, tidak ada tempat pergi, ya, dan kemudian Jarir mengira ini bukan tempat di mana yang saya tinggal. Yang saya tinggal di situ ada Rasulullah SAW, sedangkan negeri ini sudah tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan ya ikhwatal iman, bagaimana hati dan suasana hati para sahabat. Mereka siang dan malam, mereka melihat, mereka mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka, mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merdu dengan bacaan-bacaan salatnya, ya, dan kemudian dengan khutbah-khutbahnya. Kemudian tiba-tiba sosok ini hilang dari mereka, meninggal dunia. Mereka mengira ini bukan Madinah yang kami kenali. Madinah yang kami kenali, di situ ada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dirasakan oleh Jarir radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Beliau menjalani ketetapan Allah sebagaimana yang Allah tetapkan kepada seluruh yang hidup. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Engkau pasti mati wahai Muhammad dan yang lainnya pun bakal mati.
Tidak ada yang kekal dan abadi. Yang maha kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal wal akhir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun matinya sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi matinya sunnah beliau dari diri dan hati Jarir. Matinya cinta beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarir hidup dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala aktivitasnya, diam dan bergeraknya, ucapan-ucapannya. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dikenali bagaimana posisi Jarir bin Abdullah dan kedudukannya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Jarir pun diangkat untuk menjadi asisten atau yang menjadi pendamping penasehat bagi khalifah-khalifah sesudahnya, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, di antara sifat yang sangat melekat kepada Jarir bahwa beliau adalah sosok yang sangat tampan, sehingga tidak sedikit dari para sahabat yang menggelari beliau dengan gelar Yusuf hadhil ummah. Yusufnya umat ini. Pernah sekali waktu Jarir berjalan di kota Madinah dengan tidak menutup kepalanya. Ya, rambutnya terlihat. Ya, rambutnya terlihat. Lihat rambut yang sangat bagus. Ya, dia terlihat semakin gagah. Rambutnya terlihat. Maka dipanggillah oleh Umar, khudh rida'ah, khudh rida'ah. Ya, pakai ridamu, pakai. Ya, jubahmu, sorbanmu, tutupkan ke kepalamu, tutupkan, kata Umar. Thumma akbaltu ilal qaum. Kemudian aku mendatangi kaumku, ya, menemui orang-orang dan aku bertanya, mana hu? Ya, kenapa Umar sampai marah begitu kepadaku, aku harus menutup diriku? Lamma ra'aka mutajarridan qal ma ara ahadan minan nasi suwira surata hadha illa ma dzukira min Yusuf alaihi salam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika melihatmu, ya, kata Umar, aku tidak melihat dari sosok dia kecuali seperti apa yang Allah gambarkan tentang sosok Yusuf alaihissalam. Sehingga ikhwatan iman, Ibrahim putra Jarir bin Abdullah mengatakan bahwa Umar bin Khattab berkata tentang Jarir, Jarir Yusuf hadhil ummah. Jarir bin Abdullah adalah Nabi Yusufnya umat ini. Begitu tampan yang luar biasa. Dan ketampanan ini, tahu ikhwafillah, bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang membuat tangan-tangan wanita di zamannya terpotong tanpa mereka menyadarinya. Jadi ini ketampanan yang tidak pernah terlihat oleh manusia di zaman ini sama sekali. Semua ketampanan yang pernah antum lihat pada sosok seseorang tidak akan pernah membuat seseorang sampai terpotong tangannya tanpa tersadarkan. Ya, walaupun digambarkan gantengnya seperti ini, gantengnya seperti itu, seperti apa yang mengatakan seperti Nabi Yusuf, jauh dari Nabi Yusuf. Kata Nabi SAW ketika Mi'raj, ketika menyampaikan tentang kisah Yusuf, wa laqad u'tiya syatrul jamal, bahwa Yusuf alaihissalam diberi separuh ketampanan. Ya, separuhnya dikasihkan Nabi Yusuf alaihissalam, separuhnya dibagi-bagi. Ya, ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian sedikit mungkin, gitu ya. Nah, subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam separuh. Jadi jangan heran begitu bagusnya rupa beliau alaihissalam yang membuat wanita-wanita di zamannya sampai sebegitunya. Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam demi menyelamatkan Islam dan imannya, beliau mengatakan, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, lebih baik aku lebih suka penjara ketimbang merespon ajakan mereka. Nabi Yusuf alaihissalam dipilih, dihadapkan dengan dua pilihan. Fitnah agama atau fitnah dunia. Fitnah agama dengan terjerumus dalam perbuatan kefasikan dan zina dan fahisyah. Fitnah dunia dengan kehilangan kebebasannya dan dia harus dipenjara. Ketika dia menghadapi cobaan yang berat seperti ini, Nabi Yusuf sadar bahwa lebih baik terfitnah dunianya ketimbang terfitnah agamanya. Maka beliau memilih fitnah dunia, penjara, ketimbang fitnah agama, yaitu tergadaikan Islam dan iman hanya untuk memperturutkan syahwat dan nafsu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Akhlak Jarir luar biasa. Beliau bukan cuma bagus rupanya,
tapi akhlaknya sangat luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa beliau tidak suka mempermalu seseorang, siapapun dan apapun level orang. Beliau tidak ingin melihat seseorang itu dipermalukan di depan orang lain. Sehingga dalam Asy-Sya'bi meriwayatkan, sekali waktu Umar bin Khattab ngobrol dengan beberapa orang sahabat. Di situ ada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian lagi ngobrol seperti ini, tiba-tiba ada bau yang nggak enak. Ada salah seorang di antara mereka yang buang angin, ya, yang buang angin. Bau nggak enak. Kemudian kata Jarir, ya, azamtu ala sahibi hadhihi rih lamma qama fatawadda. Ya, ketika bau nggak enak ini tercium, ada salah seorang berkata, pasti yang buang angin ini nanti kalau berdiri dari pertemuan ini dan mau sholat, pasti dia butuh. Yang butuhnya batal, pasti dia orangnya yang buang angin. Ya, subhanallah. Ini kan akan menyingkap aib siapa orang tersebut. Ya, akan ketahui, oh si fulan yang berbuat. Ya. Namun direspon oleh Jarir radhiyallahu anhu. Ketika mendengar hal itu, Jarir merespon dengan mengatakan, "I'zim alaina jami'an. Azamtu alayya wa alaikum lamma kumna fatawadda'na thumma sallayna." Ya. Kita semua sepakat, kata Jarir. Kita semua yang ada di sini sepakat. Siapapun dari kita yang berdiri dari pertemuan ini sebelum sholat semuanya harus wudhu. Semuanya harus wudhu. Apakah masih ada wudhu atau tidak ada wudhu? Semuanya harus wudhu. Allah. Itu yang dilakukan oleh Jarir radhiyallahu an untuk membuat orang tersebut tidak terlihat malu karena apa yang telah dilakukannya. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Umar ketika melihat Jarir dengan sikapnya yang seperti itu, yarhamukallah, ni'mas sayyidu kunta fil jahiliyah, ni'mas sayyidu kunta fil Islam. Di masa jahiliyah engkau adalah pemimpin yang hebat, wahai Jarir. Setelah engkau masuk Islam, engkau adalah pemimpin yang hebat. Masya Allah. Beliau dengan leadershipnya yang seperti ini, beliau mengayomi, beliau menjaga. Beliau tidak menunjukkan siapa yang lemah dari siapa yang kuat. Beliau tidak mempermalu seseorang karena kesalahan perilaku atau sikapnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga begitu kuatnya rasa cinta para sahabat kepada Jarir radhiyallahu an, sampai-sampai begitu para sahabat begitu mencintainya. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an sampai berkata kepada Jarir, Jarirun minna ahlul baiti dhahran li batnin. Jarir itu dari kita, dari keluarga kita, ya. Bolak-baliknya sama dengan kita. Bagaimana Ali bin Abu Thalib menunjukkan kedekatannya, ya, menunjukkan kedekatannya dengan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka ini sebagai seorang muslim, mereka selalu menjadikan kehidupan mereka sebagai investasi untuk akhirat mereka. Mereka berharap hidupnya karena Allah, matinya karena Allah. Maka tidak ada cita-cita yang termulia, yang terbesar yang ada di dalam hati mereka melebihi berharap untuk mati syahid. Demikian pula dengan Jarir radhiyallahu anhu. Dan Jarir berharap untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Terlebih lagi Jarir menyadari bahwa dia masuk Islamnya belakangan. Asy-Sya'bi sampai mengatakan bahwa pasukan sisi kanan Sa'ad ibnu Abi Waqqas pada waktu peristiwa perang Qadisiyah adalah Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang di front kanan yang menyerbu musuh pada saat itu adalah Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman. Ibnu Sa'ad meriwayatkan
bahwa berkata Yazid bin Jarir, Yazid putra Jarir radhiyallahu an, menceritakan tentang ayahnya bahwa Umar berkata kepada dia, "Wan nasu yatahamawna al-Iraq wa qital al-aajim." Ya, sir biqaumika fama ghalabta alaihi falaka rub'u. Umar berkata kepada Jarir, kamu ajak kaummu ke Irak, berangkat ke sana, ikut berperang melawan orang-orang kafir yang ada di situ, kamu beserta kaummu. Kalau kamu menang, maka seperempat dari ghanimah adalah milikmu. Seperempat dari seluruh rampasan perang milikmu. Maka ketika pasukan musuh dikalahkan dan kemudian harta ghanimah dikumpulkan, Jarir mengatakan seperempatnya milik saya. Namun informasi ini kan disampaikan oleh Umar kepada Jarir. Panglima perang yang ada pada saat itu, Sa'ad ibn Abi Waqqas, tidak mengetahui akan hal ini. Maka Sa'ad pun mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan akan hal itu. Maka Umar pun berkata, "Sadaqa Jarirun faqad qultu lahu dzalik." Ya, bahwa benar Jarir. Aku telah menyampaikan yang seperti itu kepada beliau. Kemudian Umar berkata, "Fa in syaa'a an yakuna lahu huwa wa qaumuhu 'ala ju'lin fa'atuhu ju'lah. Wa in yakun innama qatala lillahi wa lidinihi wa jannatihi fa huwa rajulun minas muslimin lahu ma lahum wa 'alaihi ma 'alaihim." Kalau istilahnya akadnya Umar dengan Jarir itu namanya ju'alah, ya, semacam sayembara. Ya, ju'alah itu semacam sayembara. Kalau kamu bisa melakukan ini maka kamu akan mendapat begitu. Ya, semacam seperti itu ju'alah. Ya. Jadi namanya ju'al atau ju'alah di dalam fikih muamalah syariah. Kalau kamu menang, kamu dapat seperempatnya. Maka Umar mengatakan begini, kalau dia menjadikan itu sebagai ju'alah antara dia dan kaumnya, maka haknya, kata Umar, itu haknya dia. Namun jika dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala, membela agamanya, mengharapkan surga, ya, kata Umar bin Khattab, maka dia bagian dari umat Islam. Dia berhak untuk mendapatkan apa yang mestinya diberikan kepada kaum muslimin. Bahwa dia berhak untuk mendapatkan ghanimah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan umat Islam. Ketika sampai surat Umar ya kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka Sa'ad pun menyampaikan kepada Jarir, wahai Jarir, bahwa pesannya Umar adalah seperti ini. Itu adalah ju'alah antara engkau dengan Umar. Kalau itu engkau jadikan seperti itu, engkau berhak seperempatnya. Engkau dan kaum. Namun kalau engkau berjihad karena Allah, mengharapkan surga, ya, dan membela agamanya, maka pun kau berhak mendapatkan ghanimah, tapi tidak seperti itu. Kamu mendapatkan bagian sebagaimana layaknya diterima oleh kaum muslimin yang lainnya. Karena engkau bagian dari mereka. Setelah disampaikan informasi ini, surat ini kepada Jarir, Jarir mengatakan, "Sadaqa Amirul Mukminin, la hajata li bidzalik ana rajulun minal muslimin." Benar Amirul Mukminin. Dia telah berkata benar. Aku nggak butuh dengan itu semua, dengan harta-harta itu. Aku adalah bagian dari umat Islam. Aku bagian dari umat Islam. Ikhwatal iman. Ketika terjadi fitnah di antara para sahabat radhiyallahu anhum, antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum, Jarir termasuk sahabat yang menarik diri. Ya, beliau tidak berkubu kepada yang ini dan tidak pula berkubu kepada yang itu. Dan beliau sebagaimana digelari sebagai Yusuf hadhil ummah, Yusufnya umat ini, beliau pun berharap hidupnya dan bahkan matinya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf sendiri berdoa sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 101, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan gabungkanlah aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Inilah sekelumit kisah tentang Jarir bin Abdullah Yusuf hadhil ummah yang beliau juga kekuatan iman rahimani wa rahimakumullah adalah seseorang yang diberi amanah besar untuk menghancurkan berhala Dzul Khalisah. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita akan lanjutkan nantinya dengan pembahasan yang berbeda, yaitu insyaallah kita akan membahas tentang
wafatnya An-Najasyi. Ya, berita atau informasi terkait dengan wafatnya An-Najasyi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fiik. Masya Allah. Syukur jazakallah. Baik, Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dan alhamdulillah di sini sudah ada yang resen. Kami persilahkan Amr untuk menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah, jazakumullahu khairan, Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Sangat memotivasi, terutama mungkin dari anak keturunan kita diberi nama Jarir ya Ustadz. Barakallahu fikum. Insyaallah. Karena masih agak jarang ya Ustadz kalau di Indonesia yang namanya Jarir. Nama Jarir gitu ya. Iya, Berharap gantengnya seperti Jarir gitu. iya ganteng dan punya prinsip Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu Iya. fikum. Iya, karena kalau ganteng banyak ya Ustadz, tapi kalau yang punya prinsip jarang. Iya Ustadz. Benar. Ganteng. Iya, Masya Allah. Masya Allah Ustadz, yang ingin ditanyakan adalah yang pertama Ustadz tadi ketika Ustadz menjelaskan bahwa disebutkan kalau nanti perang ini menang, ghanimahnya untuk kamu seperempat misalnya. Apakah ada dalam syariat Islam prosentase pembagian ghanimah misalnya Ustadz? Seperti halnya misalnya kayak warisan ada porsi-porsinya, kemudian kalau zakatul mal ada prosentasenya. Apakah di ghanimah juga ada ya Ustadz? Mohon penjelasannya, Ya. jazakumullahu khairan. Wajazakillah. Nah, ada pembagiannya. Bahwa ghanimah itu sebelum dibagi sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran misalnya terkait dengan khumus, yaitu 20% itu adalah haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya dan keluarganya. Yang itu yang menjadikan keluarga atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa tegaknya khilafah Islam menjadi sesuatu yang sangat berkecukupan, ya. Dan itu tetap dipertahankan di masa khilafah Islam baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun dinasti Bani Abbasiyah, bahwa mereka memberikan hak itu kepada ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 20% dari ghanimah yang mereka peroleh dari peperangan dan jihad mereka dengan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu yang lainnya lebihnya adalah dibagi di antara pasukan, ya. Adapun detailnya itu dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka, ya. Di dalam kitab-kitab fikih juga dibahas tentang ghanimah dan pembagian. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi Assalamualaikum. menjelaskan bahwa ada sikap yang diambil oleh sahabat Jarir bahwa ketika ada seteru atau perbedaan pendapat, beliau memilih untuk tidak pro ke kubunya Ali dan tidak pro ke kubunya Abu Sufyan. Nah, Muawiyah. apakah Ya. oh ya, apakah Ustadz hal yang seperti ini misalnya di zaman sekarang ketika kita tidak pro ke A atau B, kita disebutkan bahwa tidak punya pendirian. Nah, seperti yang ini, bagaimana penjelasannya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Yang terjadi pada saat itu bukanlah sesuatu yang harus disikapi dengan pro A atau pro B. Ya. Kenapa? Karena yang terjadi adalah fitnah. Yang terjadi adalah fitnah. Fitnah di mana dua kubu dari umat Islam yang saling berseteru satu dengan yang lainnya. Itu yang menyebabkan tidak sedikit para sahabat radhiyallahu anhum menarik diri. Tidak pro ini dan tidak pro itu. Bahkan mayoritas sahabat seperti itu sikapnya. Sa'ad ibn Abi Waqqas dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga saat ketika ditegaskan untuk ikut pro ini atau pro itu, maka Sa'ad pun mengatakan, saya mau ikut tapi dengan satu syarat. Kamu datangkan kepadaku sebuah pedang yang pedang itu bisa menyampaikan kepadaku bahwa yang akan aku bunuh ini muslim atau kafir. Ya.
Kalau dia bisa mengatakan jangan bunuh ini muslim, maka saya tidak bunuh. Ya bunuh ya itu kafir, maka aku akan lakukan. Tapi kalau itu adalah fitnah, maka kata saat lebih baik aku akan mematahkan pedangku. Ya, aku patahkan pedangku dan aku akan tumpulkan pedangku dan aku tidak menceburkan diriku di dalam fitnah. Itu di masa fitnah. Ketika ada beberapa kubu, ya bukan hanya dua kubu, bisa jadi lebih dari itu, sama-sama Muslim, sama-sama syiarnya Islam, namun kemudian mereka saling serang satu dengan yang lainnya, dan itu membuat bimbang pihak-pihak yang di luar mereka. Namun tidak terjadi yang seperti itu, ya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah acuan di dalam menyikapi dalam semua sikap. Kalau misalnya contoh sama-sama Muslim, tapi yang satu ulil amr yang sah, pemimpin yang sah, yang satu lagi adalah gerakan teror atau separatis atau yang semisalnya, yang mereka ingin melakukan tindakan pengerusakan atau kekacauan di satu masyarakat atau di satu negara. Maka di dalam hal ini tidak boleh seorang muslim mengatakan saya tidak pro ini pro itu dan tidak pula pro itu karena dua-duanya muslim. Lah, kita jelas bahwa pro kita kepada ulil amr, kepada pemimpin yang sah, bahwa pemimpin yang sah tidak boleh digulingkan dan kemudian dikudeta hanya dengan dikudeta oleh siapapun. Ya, ketika sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada dua pemimpin yang dibaiat, maka bunuhlah orang yang terakhir di antara keduanya tanpa harus menentukan, ya, atau perangilah orang yang terakhir dari keduanya karena dia yang berusaha untuk merongrong kekuasaan yang pertama. Ini sekedar contoh saja bahwa sikap itu diambil sesuai dengan konteksnya. Kalau konteks antara dua pihak yang kelihatannya sama-sama hak atau kelihatannya sama-sama batil, maka kita tidak turut campur di dalam perseteruan tersebut. Namun ketika perseteruan itu antara hak dan batil, maka sikap yang harus diambil jelas bahwa kita bersama yang hak dan tidak bersama yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, Afwan ada dua pertanyaan lagi. Masih boleh Ustadz? Ahlan, ahlan Ya, wassalam. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz, mohon koreksinya kalau pertanyaan atau pernyataan ini salah. Yang saya dengar Ustadz, ada pahala jariah ketika kita menghidupkan sunnah memberi makan kepada siapapun. Artinya di sini baik muslim atau kafir, misalnya kita mensupport rumah makan gratis. Jadi yang makan siapa aja boleh. Nah, apakah ada pahala jariah di sana? Kemudian Ustadz, misalnya karena yang makan ini siapa saja, berarti kan kita membuat orang tersebut misalnya jadi sehat atau bisa beraktivitas. Ternyata aktivitas yang mereka lakukan itu berupa kemaksiatan, Ustadz. Apakah kita juga termasuk ikut dosanya karena kita misalnya menghidupi dia atau mereka sehingga mereka bisa bermaksiat tersebut? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Untuk yang pertama, bahwa sedekah pahala jariah karena memberi makan kepada fakir miskin, bahwa apakah itu menjadi sebuah pahala jariah? Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda lihat adalah itu pahala sedekah, bukan jariah. Ya, itu adalah pahala sedekah. Dia bersedekah memberi makan kepada fakir miskin. Dan itu akan menjadi jariah ketika dia menjadi sebuah pelopor di dalam hal ini, menjadi pelopor yang kemudian ditiru oleh banyak orang, maka karena dia mempelopori sebuah kebaikan, maka semua orang lain yang meniru kebaikannya, dia mendapatkan pahalanya, dan orang itu yang menjadi pelopor pun mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang menirunya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Itu yang pertama, terkait dengan sedekah jariah dari memberi makan kepada orang lain. Dan memang benar bahwa di dalam memberi makan tidak melihat agama, aliran, ras, dan apapun itu. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberi makan yang mereka suka kepada orang-orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tawanan-tawanan perang. Belum tahu bahwa ayat ini turun, yang dimaksud tawanan perang adalah kufar, orang-orang kafir. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah kemudian kita menjadi berdosa ketika kita memberi makan kepada orang tertentu yang dia itu fasik misalnya, dan karena energi yang dia dapat dari makanan yang dikonsumsinya maka dia melakukan maksiat, apakah kita juga ikut menanggung dosanya? Lah, ya, itu tidak termasuk yang seperti itu. Bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahkan kita karena kesalahan yang bukan kita yang membuatnya. Ya, tidak ada yang seperti itu di dalam dinul Islam. Ketika seorang berniat untuk memberi makan, yang niatnya adalah menolong fakir miskin, kemudian ternyata si fakir miskin ini tadi yang ditolong diberi makan, ternyata dia nggak sholat, ternyata dia malah maksiat, ternyata dia manfaatkan itu sebagai sandaran untuk mendukung kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Apakah kemudian dia menanggung dosa? Nah, ya, dia tidak menanggung dosa karena hal tersebut. Allah a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan yang terakhir Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mohon nasihatnya. Kejadian ini baru terjadi di keluarga kami. Nasihat yang diharapkan dari Ustadz, baik bagi orang yang eh, mengalaminya atau keluarganya Ustadz. Di sini kasusnya adalah salah satu anggota keluarga, dia keluar dari Islam. Maksudnya di Hmm. sini dia memilih Islam tanda kutip Ustadz. Jadi ada yang aliran-aliran tertentu Ustadz, yang di dalamnya tidak Ya. mempercayai adanya sholat dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Eh, di anggota keluarga, di sini ada beberapa yang sudah ikut majelis ilmu, tapi ada juga yang tidak, termasuk keluarga inti. Karena kekagetan ini, apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Misalnya bagi orang tuanya dan kakak adiknya, dan juga bagi orang tersebut, apa yang bisa kami dari keluarga lakukan terhadap orang tersebut. Orang ini dia laki-laki Ustadz, dia menikah dan sudah punya anak dua, masih kecil-kecil. Kemungkinannya si laki-laki ini ikut dari aliran istrinya. Jadi istrinya yang mengajak aliran-aliran tersebut. Dan akhirnya suaminya karena merasa berseteru dengan keluarga besar, akhirnya dia memilih mengikuti istrinya dan seperti itu. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Itulah di antara PR besar dari setiap kita, bahwa sudah bukan waktunya, ya, bahwa bukan waktunya ketika kita sudah terbiasa, sudah ngaji, sudah bertahun-tahun hadir di majelis ilmu, kenal dengan ilmu banyak asatidzah, banyak ustaz, punya banyak notes dan catatan, juga menyimak konten-konten dakwah, membaca buku-buku, kemudian dia menelan itu untuk dirinya saja. Ini nggak cukup. Itu bukan, sudah bukan waktunya seperti itu. Harusnya setiap antum itu menjadi pelopor, menjadi pila, menjadi eh, yang pelita bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, menerangi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah mendiamkan kemunkaran. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu di antara kewajiban. Bahwa orang itu tidak dikatakan selamat hanya dengan dia menjadi orang yang beriman dan beramal saleh sampai dia tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sampai dia saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka dengan demikian perlu dipahami, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi antum-antum semua yang sudah belajar agama, maka sampaikanlah agama ini, tunjukkanlah dan sampaikanlah kepada yang lain. Bahwa agama ini adalah mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, mengajarkan hidayah dan petunjuk. Maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut? Yang bisa dilakukan oleh yang senior dari keluarga itu adalah bagaimana menularkan ajaran Islam kepada yang lain. Mungkin berinisiatif untuk mengundang seorang ustadz untuk kajian, mengundang keluarga yang lain untuk hadir di kajian tersebut. Kemudian ketika ada grup-grup keluarga, share quotes-quotes dan kemudian kajian-kajian pendek dari para ustadz dan para dai, sampaikan kebenaran itu. Ya, ingatkan dari kesalahan-kesalahan. Ketika ada suatu kemungkaran-kemungkaran, ajarkan bahwa Islam agama yang sempurna, Al-Quran adalah agama yang sempurna, Nabi SAW adalah penutup para nabi dan para rasul. Ayatnya clear dalam Al-Quran. Ketika ada seorang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, namun dia tidak percaya dengan salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, maka jelas dia bukan Muslim. Dia menolak satu ayat saja sama seperti menolak seluruh ayat dari Al-Quranul Karim. Bagaimana seorang Muslim mempertanyakan, ya, keotoritasan hujjah Al-Quran dan Sunnah? Ini adalah permasalahan yang ada di dalam diri sebagian umat Islam.
yang itu harus diluruskan. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah adalah rujukan di dalam perbedaan pendapat. Ya, Allah mengingatkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketika dia masih mempertanyakan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bagaimana dia akan rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Maka itulah yang harus ditanamkan bagi antum semua yang ada di sini, ikhwafillah, bahwa apa yang antum terima, apa yang antum dapatkan di majelis-majelis ilmu, jangan ditelan sendiri, namun share, bagikan kebaikan itu kepada orang-orang terdekat kita. Sebagaimana kita tidak ingin bahwa kita dibakar di api neraka, maka demikianlah bentuk cinta seorang mukmin terhadap saudaranya, dia tidak berharap orang-orang dekatnya pun dibakar di api neraka. Maka terangi mereka dengan hidayah ilmu, hidayah Quran dan Sunnah yang kita telah mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Eh, apakah boleh satu lagi Ustadz ini? Silakan. Afwan. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam. nasihatnya. Apabila misalnya kita punya teman kuliah yang dia itu musyrik Ustadz, dia penyembah berhala Ya. dan sakit. Apakah misalnya kalau kita Sakit seorang apa muslim maksudnya? sakit diabetes Ya. ceritanya dan harus diamputasi kakinya. Jadi misalnya kalau kita sesama muslim ikut patungan, apakah kita mendapatkan pahala, Ustadz? Apakah Dia muslim. sebaiknya, kenapa Ustadz? Ya. Dia muslim. Dianya musyrik Ustadz, penyembah berhala. Oke, jadi non muslim. Iya, non-muslim. Jadi ceritanya kita mengumpulkan uang mau membantu. Apakah sebaiknya kita membantu teman kita itu atau misalnya uang itu kita donasiin bagi orang muslim yang membutuhkan juga. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, apakah kalau kita berbuat baik kepada non-muslim, kita juga mendapatkan pahala? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, jika memang orang tersebut termasuk orang yang membutuhkan bantuan dan donasi, bantu. Bantu. Karena menolong orang itu tidak menanyakan kondisi atau agama seseorang. Ya, ketika menolong seseorang, kita bantu mereka dan kita tidak menanyakan bagaimana status agama seseorang. Dan itulah yang dianjurkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Ya ketika Allah menyampaikan wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Berkata yang baik kepada sesama manusia. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman, bahwa ketika Allah menyatakan linnas untuk sesama manusia, itu menunjukkan tanpa melihat latar belakang agamanya dan lain sebagainya, bahwa sikap seorang muslim harus terus bersikap dan bertutur kata yang baik kepada siapapun, apapun agamanya, ya dari latar belakang apapun itu. Dan kita melihat, antum melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak awal dakwahnya, beliau mengundang paman-pamannya, mengundang kerabat-kerabatnya yang total, yang keseluruhannya non-muslim. Mereka musyrikin, tapi diberi makan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sejak beliau menjadi seorang Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti untuk memberikan bantuan, termasuk juga kepada orang-orang kafir. Ya, terhadap orang-orang kafir. Beliau menjenguk mereka yang sakit, beliau mendoakan mereka, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa berbuat baik kepada orang kafir di saat mereka membutuhkan adalah suatu kelaziman, suatu keharusan. Ya, itu adalah suatu kelaziman dan keharusan untuk berbuat baik kepada mereka di saat mereka memang membutuhkan. Kita tidak perlu menanyakan kepada orang yang hampir tenggelam untuk ditanya dulu agamamu apa. Ya, nggak perlu seperti itu. Bantu dia, tolong mereka. Orang yang kelaparan, bantu dan beri makan kepada mereka. Orang yang menderita sakit dan kita bisa meringankan penderitaannya, bantu dan tolong mereka. Tidak perlu mempertanyakan aliran, ajaran, agama apa yang diyakininya. Karena kita umat Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Alam semesta itu tanpa pengecualian. Sampai sahabat ketika bertanya kepada Nabi, afil bahaimi ajrun, berbuat baik kepada binatang ya Rasulullah dapat pahala. Fi kulli kabidin ratbatin ajar. Kamu berbuat baik kepada setiap hati yang basah, kamu akan mendapatkan pahala. Setiap hati yang basah, kepada setiap makhluk hidup, setiap manusia berbuat baik, dia akan mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Baik, Alhamdulillah terima kasih untuk Omar yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dari jamaah di Saum Ukhuwah. Untuk selanjutnya, sebelum Abi Yahya, kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini yang sudah masuk tadi di pertengahan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang Ustadz sampaikan, Ya, ya. memuliakan dan merahmati Pak Ustadz dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Eh, ini ada pertanyaannya Pak Ustadz. Jika ada wanita sebut saja Fulana gitu ya, eh, Ibu Fulana ini datang ke dukun dan dukun Hmm, tersebut menyebut ada wanita bernama Ibu Siti menjahati Ibu Fulanah itu gitu ya, Ibu. Ya, katakanlah Ibu Wati misalkan. Ibu Wati percaya dan menghasut anak-anaknya sehingga sampai sekarang mereka membenci Ibu Siti dan keluarga. Bahkan hmm, anak Ibu Siti pun dituduh mendukuninya. Padahal kalau secara zahirnya yang membuat keonaran dan keburukan itu adalah Ibu Wati dan anak-anaknya. Pertanyaannya, hmm. yang seperti bagaimanakah contoh mendatangi dukun yang sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya? Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum. Wafik barakallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat yang seperti ini atau hadis yang seperti ini menunjukkan bahwa hukum ini terhadap perilaku, ya, bukan terhadap pelaku, ya. Bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh ibu tadi yang datang ke dukun dan mempercayainya ini perilaku kufur. Apakah dianya boleh dicap kafir? Belum, ya, belum. Karena menghukumi perilaku sebagai perilaku kekufuran itu jauh lebih ringan ketimbang mengecap seseorang itu kafir. Ya, mengecap seseorang secara eh, personal, yang mengatakan kamu kafir dan sebagainya, itu mengharuskan adanya sejumlah syarat dan ketentuan. Yang di antara syarat dan ketentuan itu adalah iqamatul hujjah wa adamul mawani'ah, kata para ulama, yaitu sudah tersampaikannya hujjah kepada yang bersangkutan, apakah dia sudah tahu bahwa mendatangi dukun itu haram, bahwa itu kufur, bahwa itu bisa menyebabkan pelakunya murtad, ya, dan tidak ada lagi penghalang-penghalang. Yang di antara penghalang-penghalang itu adalah syubhat. Mungkin dia hidup di lingkungan di mana dukun itu dipanggil ustadz dan kiai misalnya. Sehingga dia dianggap sebagai guru agama, tokoh spiritual, dan yang semisalnya. Dan itu masif di sejumlah masyarakat. Maka dengan demikian mereka tidak menganggap bahwa guru agama itu sebagai dukun, ya, tapi sebagai seorang alim, orang yang berilmu, yang menjadi rujukan yang mereka tanya di dalam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ini sekedar contoh saja. Jadi perilaku itu perilaku kufur, ya, perilaku yang bukanlah merepresentasi perilaku seorang muslim. Harusnya seorang muslim hanya percaya bahwa yang maha tahu akan yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala a'lamul ghaiba. Ya, dan aku pun tidak tahu yang gaib. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Andai kata aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku dan aku tidak akan tersentuh dengan keburukan sama sekali. Namun karena Nabi SAW tidak tahu yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itulah keyakinan kita bahwa keyakinan kita yang maha tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan informasi dukun tadi bahwa itu adalah informasi fitnah, ya, dan orang fasik yang seperti ini tidak boleh didengarkan apalagi dipercaya perkataannya. Wallahu a'lam bishawab. So, untuk selanjutnya kami persilahkan pada Abi Yahya yang sudah raise hand. Langsung saja menyampaikan pertanyaannya.
Tafadhol Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz tentang Zil Khulaso ini. Zil Khulaso ini apa siapa apa siapa sih sosok siapa sih sebenarnya Ustaz, kan kalau berhala-berhala itu kan yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu kan kebanyakan berupa orang ya Orang Ustaz. soleh. Iya, orang soleh. Iya, Waddan, iya. Yagus, Lata, Uzza dan lain-lain. Nah, di Zil Khulaso ini siapa Ustaz sebetulnya ini? Sosok apa itu? Secara, iya. Kalau dari apa yang Anda baca dari beberapa kitab sirah, Dzul Khalasah ini seperti sebuah tempat keramat, ya, tempat yang dikeramatkan. Ya, tapi tidak menggambarkan tentang sosok person tertentu. Mungkin ini adalah sebuah bangunan yang dikeramatkan, ya, yang kemudian orang datang berkumpul di sana sehingga digambarkan seperti tadi Anda sampaikan bahwa sebagian masyarakat bahkan memanggilnya atau menyebutnya dengan sebutan Ka'bah. Oh. Allah a'lam bishawab. Nah, yang kedua Ustaz, sekarang Hmm. apa ini benar apa enggak ya wallahu alam, yang saya lihat itu di tempat di mana Dil Khulaso tadi di Yaman itu Ustaz ya. Itu Hmm. banyak orang sampai sampai apa sekarang itu kayak ngebuat Ka'bah lagi gitu sebagai tempat tawaf itu. Apa itu eh, dari hadis yang tadi disampaikan tadi tidak akan datang kiamat itu sampai orang-orang itu apa mendekat ke Dil Khulaso itu apa sampai nanti Ustadz, walaupun itu udah diberantas apa ntar ada lagi gitu mungkin di lain Ya, tempat tapi bentuknya sama gitu Ustadz kayak yang disampaikan di hadis tadi. nah. Jadi eh, riwayat itu yang Anda sampaikan dalam Sahih Muslim itu sebelumnya disebutkan la taqumus sa'atu hatta talhaqa fi'amun min ummati qabail fi'amun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada sekelompok dari umatku akan bergabung bersama orang-orang musyrikin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu real, itu benar, bahwa riwayat itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik, bahwa kaum muslimin atau sebagian umat Islam akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Bahwa dzil khalasah, berhala seperti itu, contoh yang disampaikan itu adalah satu contohnya dzil khalasah. Bahwa dzil khalasah yang lainnya itu tersebar di banyak masyarakat, termasuk ke masyarakat umat Islam yang ada di negeri kita. Di beberapa, taruh aja. Nah, ini. Jadi beberapa itu juga ada di negeri kita. Ada sebagian masyarakat dipertuhankan juga. Ya, disembah, diagungkan, dikeramatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara bentuk kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di sejumlah masyarakat. Maka itu menggambarkan kepada kita ya wafillah bahwa kesyirikan itu akan kembali terjadi pada sebagian umat Islam. Dan itu bukan berarti bahwa umat Islam semuanya akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik, tapi itu untuk menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa adanya Quran, adanya sunnah, kalimat syahadat yang kita ucapkan, tidak menjamin seseorang untuk tetap istiqamah dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Itu pesan yang diantara yang perlu dipahami dan kita jaga. Adapun update tentang Zulkhalasah yang tadi antum tanyakan, wallahu a'lam bishawab, Anda tidak mengetahui apakah seperti yang ditunjukkan dari apa yang antum lihat atau apakah sudah seperti itu atau tidak. Tapi Nabi SAW adalah Sadiqul Amin yang benar dan dipercaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu menunjukkan pasti hal itu pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Hmm. Ya, Abi Yahya, apakah ada pertanyaan lain? Baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini dari salah satu jamaah akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya Ustaz, apa hukumnya mengikuti lomba yang berhubungan dengan Al-Quran seperti MTQ ataupun juga MHQ? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Jika lomba tersebut ya konteksnya adalah
hadiahnya bukan diperoleh dari uang yang disetorkan oleh peserta, maka insya Allah itu adalah sesuatu yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namun jika itu dari hadiahnya ya diperoleh dari uang yang disetorkan oleh peserta, maka pemenang yang dia berhak mendapatkan itu, itulah yang diingatkan oleh para ulama, yang diharamkan oleh para ulama di dalam hal ini. Namun jika itu diperoleh dari sponsor misalnya, dari pemerintah misalnya, atau yang lainnya, maka itu diperkenankan dan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan telah dikupas tuntas oleh Ustaz Zona Ali, sekaligus juga telah dijelaskan. Semoga menambah keberkahan dan juga wawasan kepada kita semua. Dari Amin. pertanyaan barusan adalah pertanyaan terakhir, sekaligus menutup kajian pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup, kami persilakan kepada Ustaz Zuna menyampaikan eh, apa namanya pesan gitu ya, ataupun juga nasihat sebelum kajian ini ditutup. Kami persilakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pesan besar yang tersampaikan kepada kita di dalam peristiwa ini, di dalam kisah Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, adalah keistiqamahan di dalam Islam, keistiqamahan di dalam bertauhid. Bahwa seorang muslim dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, apakah itu kelebihan dari sisi fisik, kelebihan dari sisi harta, kelebihan dari sisi jabatan, manfaatkanlah semua kelebihan itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditunjukkan oleh Jarir radhiyallahu anhu sebagai seorang pemimpin, beliau memanfaatkan itu untuk taat kepada Allah. Beliau hancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya, ya. Dan kemudian beliau dengan beserta kaumnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Qadisiyah. Dan ini menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa seorang muslim tahu apa yang menjadi visi dan misi di dalam hidupnya. Visi dan misi hidup itu diantaranya mencari yang paling utama, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi prioritas utama di dalam setiap kondisi dan keadaan. Bahwa bagusnya kehidupan seseorang sebagai orang yang tampan, orang yang kaya, orang yang berkuasa, tidak akan ada nilainya jika dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang biasa-biasa, yang tidak dikenal, tidak mendapatkan posisi apapun di muka bumi, namun dia adalah hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dia adalah orang yang terhebat. Allah alam bisawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan sebagai penutup, dan insya Allah materi Ya, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang wafatnya An-Najasyi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. baik. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz Zuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian ini tentang sahabat Nabi SAW, yakni Jarir bin Abdullah. Sekaligus juga eh, mudah-mudahan menambah keistiqomahan kepada kita semua sebagaimana sahabat Jarir ini yang begitu istiqomah dengan segala kelebihannya, dengan segala keunggulannya pribadi beliau dipergunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya adalah orientasi karena Allah Subhanahu wa taala, pun demikian mudah-mudahan segala orientasi kehidupan kita kita sandarkan atas dasar niat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian, terima kasih sekali lagi Ustadz Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan ilmunya. Semoga menjadi pahala kepada Ustadz dan juga seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh eh, kru Bumiku Mengaji dan juga tentu saja jamaah setia Bumiku Mengaji yang pada malam hari ini hadir untuk menyimak, belajar, kemudian juga eh, menjadikan majelis ini sebagai sarana untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan dari pelayanan maupun juga menyampaikan memandu kajian pada malam hari ini.
Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu Salam. fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair yang sih, ikhwah sekalian. Wa Barakallahu fiik. jazakallahu khairan Assalamualaikum Ustaz Zuna. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Barakallahu fiik Ustaz.